Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Oke, video kali ini mungkin temanya rada sedikit angker ya, karena Kevin mungkin akan menguak sesuatu hal yang berkaitan dari sumpah serapah seseorang, hal yang berkaitan dari omongan seseorang, dan kita akan cek ya. Di luar sana mungkin kalian pernah menghadapi situasi bahwa ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, terkadang kamu itu kayak ngelihatin dia saja loh. Bener gak sih omongannya dia? Apa sih yang diomongin sama kamu selama ini? Dan apakah dia ini benar-benar kemakan sama omongannya dia atau enggak ya? Kita lihat temanya di sini memang sedikit angker ya. Jadi kalau misalkan ada yang energi negatif, lebih baik para sahabat kebahagiaan menyampaikannya dalam kolom komentar. Ini diperhalus ya. Jangan sampai energinya negatifnya ini nyebar ke energi para sahabat kebahagiaan lain di saat kalian membaca komentar-komentar kalian di sini. Karena tema kita memang cukup berat, jadi Kevin menggunakan kartu yang rada serem di sini. Menggunakan kartu Tarot V karena karya Alejandro Zelusi. Tema kita adalah dia yang kemakan sumpah dan omongannya sendiri. Dia yang kemakan sumpah dan omongannya sendiri. Mungkin ini berkaitan dari karma, berkaitan dari sebuah dendam, energi negatif dari dia akan Kevin terima di sini dalam kartu tarot ini, dan Kevin akan lihat dia yang kemakan sumpah dan omongnya sendiri. Ini berkaitan dari hal apa? Kevin akan tangkap energi negatifnya di sini. Buat kalian semua, jika merasakan kurang nyaman dengan pembacaan Kevin, kalau misalkan rasain pusing dan lain sebagainya, kalian istirahat saja ya. Karena ini Kevin tangkap energi negatif dari seseorang. Mudah-mudahan kalian bisa cukup tenang ya, cukup tenang. Oke, sebelum ke pembacaan, untuk kalian semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Pembacaan ini terkadang bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau justru sama sekali enggak, dan bisa tertukar juga. Tapi mudah-mudahan nggak ketukar sama kamu ya, karena ini temanya memang cukup berat ya. Mudah-mudahan gak ketukar sama kamu. Mudah-mudahan ini adalah energinya dia, pure energinya dia. Kita akan cek temanya adalah dia yang kemakan sumpah dan omongannya sendiri. Oke, kita cek bersama-sama untuk energinya dia. Wow, belum apa-apa kartunya udah serem nih. Ada kartu King of One. Selanjutnya ada kartu Four of One. Wah, stagnasi. Ada kartu Two of Cup. Oke, ada kartu Kesatria Cup juga di sini. Ini rata-rata paling banyak energi melankolis dan divine feminim ya yang hadir di sini, terutama dari energi seseorang yang terus-terusan membahas tentang perasaan. Nah, kita ketemu lagi ada kartu Ace of Cup. Nah, ini memang berkaitan dari hubungan dengan seseorang ya. Perasaan cinta atau sumpah serapah ini juga muncul. Two of Pentacle. Aduh, pertimbangan hal yang berkaitan dari janji-janji palsu. Dan ada kartu 8 Pentacle. Oke. Kevin tarik nafas dulu. Terkait hal yang berkaitan dia yang kemakan sumpah dan omongannya sendiri. Yang pertama ada kartu King of One ya. Di dalam kartu tarot King of One ini memiliki entitas seseorang yang memiliki energi cukup egois, dan dia memang notabene memang orang yang tidak bermoral, dan ada energi unsur balas dendam. Jadi yang Kevin bacakan di sini adalah energi negatif dari semua kartu. Energi negatif dari semua kartu di sini bisa berarti kalau misalkan kalian biasa ada tarot reader yang nonton, kalian biasa membaca reverse card. Kevin akan membaca kartu ini sebagai kartu terbalik. Semuanya adalah kartu terbalik di sini. Pertama, Kevin melihat energi negatif di sini ada kartu King of One. Ya, dia memang adalah sosok entitas yang cukup egois dan tidak bermoral juga. Ada energi balas dendam dari dia kepada kamu. Mungkin dia pernah membuat kamu ini ngerasa dikecewakan yang amat-amat dalam, sehingga membuat kamu ngerasa bahwa yaudah biarin nanti juga dia kena imbasnya sendiri. Ada indikasi bahwa apapun yang dia ucapkan, terutama dari energi negatif dia terhadap kamu, tentang sifatnya dia, tentang sikapnya dia yang tidak bermoral kepada kamu, ini hal yang berkaitan dari segala sesuatu yang berkaitan dari gairah, dari ambisinya dia. Ini akan bisa menggerogoti dia di sini. Dan
orangnya ini memang Kevin lihatnya sih memang cukup kurang ajar ya, karena ada energi negatif dari kartu King of Wands ya, dimana King of Wands ini memang sosoknya bisa dikatakan seorang player atau seorang playboy, ini juga masuk di sini, dan hal yang berkaitan dari kesetiaan, hal yang berkaitan mungkin dia menuduh kamu selingkuh, menuduh kamu tidak setia dan lain sebagainya. Ini justru dia yang selingkuh, dia adalah pemain. Ini untuk kalian yang dituduh sebagai orang yang selingkuh, justru energinya keterbalikan. Dia adalah sosok pelakunya, tapi dia bisa selalu memutarbalikan fakta di sini. Terlebih di sini ada kartu 4 Wands ya. 4 Wands di dalam kartu tarot ini memang memiliki energi stagnasi. Jadi memang di saat kamu ngejalin hubungan sama dia, itu kalian nggak pernah menemukan sebuah solusi. Hanya amarah yang dia tanam dalam menjalin hubungan sama kamu di sini. Orangnya di sini memang banyak sekali keraguan. Orangnya memang tidak pernah merasakan puas apapun yang kamu lakukan sama dia. Mungkin ini berkaitan juga energi sang mantan suami atau sang mantan istri juga masuk di sini. Karena di dalam kartu tarot 4 Wands atau 4 tongkat ini memiliki istilah sebuah pernikahan ya. Jadi memang dia akan kemakan omongannya dia sendiri dan sumpahnya dia sendiri. Di saat dia mungkin dulu mengutarakan bahwa oke, kita akan cerai, kita akan pegatan di sini dan lain sebagainya. Aku bisa bertahan tanpa kamu. Tapi dia mengalami sisi stagnasi di sini. Dan Kevin melihat ya bahwa ketidakpuasannya dia terhadap kamu justru ini membuat dia itu kayak sedikit menyesal. Sebenarnya aku masih membutuhkan seseorang yang bisa ngejalin hubungan di sini atau ngejalin hidupnya dia di sini. Artinya apa? Dia orangnya kesepian. Ada kartu Two of Cup di sini ya, berkaitan dari kemakan sumpah dan omongannya sendiri di sini. Two of Cup memang dia adalah tipikal orang yang dulu dan awalnya itu memang romantis sama kamu. Ada sebuah hal yang berkaitan dari hubungan yang cukup dekat ya, hubungan yang cukup positif. Tapi di saat segala sesuatu yang berhubungan dari ikatan emosional, janji, pengkhianatan hadir, ini dia itu ngalamin momen dimana di saat ngejalanin dengan seseorang, justru pasangannya atau orang yang di dekatnya dia itu tidak pernah bisa konsekuen sama dia. Atau mungkin juga dirinya dia itu tidak pernah konsekuen dengan siapapun. Mungkin dia mengutarakan bahwa kamu tidak setia, kamu ini orangnya seperti ini. Justru ini keterbalikannya. Lalu di sini ada kartu Kesatria Cup ya. Kesatria Cup ini selalu bergerak cepat, dia selalu membawakan sebuah perasaan. Ada hal yang berkaitan dari energi Kesatria Cup di sini tentang sebuah janji palsu, sebuah rayuan untuk keuntungannya dia sendiri. Ya mungkin dia pernah memanfaatkan kamu di sini, tapi di saat hadirnya dia yang datang kemakan sumpah dan omongannya sendiri, ini justru orang menilai dia itu tidak pernah menepati janji. Entah itu ke ranah pertemanannya dia, entah itu ke hal yang berkaitan dari segi lingkungannya dia. Orang itu melihat dia orang yang tidak bisa menepati sebuah janji di sini. Karena Kevin membaca dari energi negatif kartunya, jadi Kevin membacanya kartunya ini seperti kartu terbalik ya, atau reverse card. Dan selanjutnya yang Kevin lihat di kartu 4 pentacle, ini ada 2 kartu 4 ya. Ini kartu 4, ini kartu 4, ini ada kartu 2, nomor 2. Memang energinya ada energi stagnasi di sini, dan dari kartu 4 pentacle langkahnya dia memang stagnasi. Dia untuk saat ini, dulunya dia bilang gini, oke, aku bisa pergi lari dari kamu, aku bisa ngejalinin itu semua, dan aku bisa pergi jauh dari kamu. Kenyataannya tidak. Dia masih stay di satu tempat. Bahkan dia ada yang stay di satu kota yang masih sama dengan kamu. Mungkin hal yang dia utarakan kepada kamu ini sebenarnya dia itu seolah-olah pengen ngomong gini, aku bisa hidup tanpa kamu di sini, aku bisa lari, aku bisa pergi jauh tanpa kamu di sini. Sebenarnya orang yang ini masih stay di tempat yang sama. Tidak ada sebuah perpindahan di sini. Jadi apa yang dia omongkan tentang hal yang berkaitan mungkin dari kepergiannya dia, kepergian dalam arti dia pergi pindah tempat dan lain sebagainya, ini di sini enggak, dia justru stay di situ. Ada kartu Ace of Cup di sini ya. Dia itu sebenarnya masih cinta sama kamu, tapi karena keegoisannya dia tinggi, dia itu malu untuk mengakui ini semua. Yang kemakan sumpah dan omongannya dia sendiri, ini justru dari
dirinya dia itu sebenarnya tidak bisa menjadi diri kamu. Ada unsur bahwa dia itu iri sama kamu, makanya dia nggak bisa menjadi orang yang seperti kamu di sini. Dan Kevin ngelihat ya bahwa di dalam kartu tarot Ace of Cup ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dari keluarga. Memang di saat kamu pernah terkoneksi sama dia, ini sejatinya ya, dia itu lahir atau berada di lingkungan keluarga yang tidak bahagia, atau mungkin juga keluarga yang broken home ya. Dia mencoba untuk mengelak ya, di saat berhubungan dengan kamu, dia mengelak bahwa hubungannya sama kamu ini baik-baik saja. Tapi mungkin ini berkaitan juga dari ranah internalnya dia ya, ranah internalnya dia yang nyalur ke energinya dia, bahwa dia itu nggak bahagia di lingkungan keluarganya dia. Di saat dia ngejalin hubungan sama kamu, ini malah dia juga ketularan nggak bahagia. Berarti ada energi apa? Ada energi hal yang berkaitan dari dia itu tidak bisa belajar dari apa yang dia lihat di lingkungannya dia. Terkadang ya, kita kalau misalkan kita berada di lingkungan toksik, maka kita akan menjadi toksik. Ini sama. Dia ranahnya itu berada di lingkungan toksik, sehingga saat sama kamu, omongannya dia itu nyakitin dan lain sebagainya. Ini justru membuat dia itu jadi toksik. Makanya pembelajaran dari Kevin yang lihat dari energi negatif ini, alangkah baiknya kita harus hati-hati ya, terutama dari segi ucapan. Jangan pernah kita menghadirkan sebuah toksik, karena terkadang ya takutnya toksiknya itu balik sama kita. Makanya mungkin kita tahu, terkadang kita kalau lihat tayangan video atau apa yang nggak kita sukai, kita pasti akan toksik di situ. Takutnya itu bisa balik sama kita loh. Ini ada energi yang berkaitan dari perkataan yang seperti itu. Karena perkataan yang hadirnya itu dari hati yang menyakitkan, ini justru bisa menyerang diri sendiri. Berarti ada hukum karma di sini ya, para sahabat kebahagiaan. Makanya kita cobalah lebih baik ya, kita hati-hati dalam berkomentar, entah itu di sosial media, entah itu di lingkungan real ya. Harus hati-hati, takutnya kemakan ya. Karena Kevin lihat ada dia kemakan dari apa yang dia komentarkan di sini, dan dia justru berada di lingkungan toksik. Selanjutnya ada kartu Two of Pentacle. Two of Pentacle, dia tuh ngomongin kamu itu pelin-pelan, kamu itu nggak bisa tegas dan lain sebagainya. Justru dia tuh nggak tegas. Karena ya, kartu Two of Pentacle ini adalah ketidakmampuannya dia untuk mempertimbangkan segala sesuatunya di sini. Dia itu banyak konflik, dia tuh banyak ketegangan, sehingga yang dulunya dia ngata-ngatain kamu pelin-pelan, ngatain kamu gini-gini, ini kembali ke dirinya dia. Bahwasanya ya, setiap orang itu butuh waktu untuk bisa mengambil sebuah keputusan ataupun juga pertimbangan. Dia itu energinya memang ada energi ketergesa-gesaannya di sini, sehingga apa yang dia utarakan, apa yang dia omongkan itu keterbalikannya. Karena Kevin melihat di energi Two of Pentacle di sini, ini hal yang berkaitan dari kestabilannya dia. Lalu di sini ada kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle itu hal yang berkaitan dari pembelajaran hidupnya dia. Dia memang ditempa begitu banyak masalah di sini, dia berupaya untuk bisa menyelesaikan, tapi nggak bisa diselesaikan nggak bisa diselesaikan semuanya. Semua itu butuh proses, dan ada energinya dia yang memang dia orangnya memang tergesa-gesa, pengennya cepat. Sedangkan dirinya dia sendiri, dia tuh orangnya sebenarnya tuh lemot tahu. Dia sebenarnya orangnya lemot. Makanya Kevin lihat ya bahwa hal yang berkaitan dari apa yang dia sumpahkan ke kamu, ini dia menerima sendiri ya. Karena Kevin melihat dari kesusahannya dia, kesulitannya dia dalam mencapai sebuah tujuan. Dan Kevin melihat bahwa energinya dia memang banyak, dia terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak ngelakuin sesuatu tapi hasilnya nggak ada. Beda sama kamu usaha kayak gini ada hasilnya, dia nggak ada. Jadi itu memang omongannya dia doang. Ini ada energi seperti itu. Oke, dan kita akan cek ada energi zodiak apa saja, karena Kevin baca ini juga cukup panas ya. Ada energi zodiak apa saja yang muncul di pembacaan Kevin ini berhubungan dari zodiaknya dia. Yang pertama di sini ada kartu King of One. Kartu King of One ini elemen api ya, dan elemen api itu ada di energinya Aries. Aries hadir cukup kuat di sini, dan juga ada energinya Leo, Sagittarius, tapi posisi paling tingginya itu ada di Leo. Selanjutnya di sini ada kartu 4
tongkat, 4 tongkat atau 4 wands ini masuk ke energinya Aries, berarti fix Aries kamu double kill di sini ya. Selanjutnya di sini ada kartu Two of Cup. Two of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Terkadang Cancer itu nggak berperasaan loh. Si dia ya yang bersaudara Cancer. Terkadang tuh dia bisa nggak perasaan di saat ngomong sama kamu. Omongannya terkadang bisa nyakitin hati, terkadang dia bisa empati dan lain sebagainya. Tergantung posisi Cancernya di mana. Dan di sini ada kartu Two of Cup. Kevin melihat energi Cancer paling kuat ya untuk dia yang bersaudara Cancer. Ini ada di dekan pertama paling kuat, yaitu Juni tanggal 21 sampai dengan Juli tanggal 1. Juni 21 sampai dengan Juli tanggal 1. Lalu di sini ada kartu Knight of Cup ya. Ini juga omongannya itu memang nyelekit sih Kevin lihatnya ya. Knight of Cup di sini memang energinya omongannya itu memang nyelekit ya. Terkadang itu membuat kamu itu kayak nggak terima sama dia ya. Tapi kalau misalkan kamu balik nyumpahin dia, ini berbahaya ya. Lebih baik ya udah deh, biarlah karma yang hadir sama dia. Di energi kartu Knight of Cup Kevin lihat untuk dia yang berzodiak Pisces. Piscesnya itu Februari tanggal 19 sampai dengan Februari tanggal 28 untuk Pisces dekan pertama, dan juga ada Pisces dekan kedua yaitu Maret tanggal 1 sampai dengan Maret tanggal 10 hadir di sini. Ada sedikit energinya Aquarius dekan akhir ya, yaitu Aquarius transisi ke Pisces yaitu Februari tanggal 9 sampai dengan Februari tanggal 18. Selanjutnya di sini ada kartu 4 Pentacle. 4 Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn hadir di sini. Ada kartu Ace of Cup. Ace of Cup ini masih sama elemen air ya, elemen air. Terkadang tuh nyelekitnya tuh parah banget loh. Nyelekitnya parah, padahal dia juga tahu kalau diomongin kayak gitu juga nggak enak ya. Untuk dia yang berzodiak Cancer. Untuk dia yang berzodiak Cancer di sini hadir. Cancer, Scorpio, Pisces hadir di sini. Jadi memang yang terkadang omongannya nyelekit mas, justru mereka yang berzodiak elemen air ya. Karena Kevin lihat di sini elemen airnya cukup banyak sih. Selanjutnya ada kartu Two of Pentacle. Two of Pentacle ini juga masih sama, masuk ke energinya Capricorn, dan Capricornnya paling kuat di sini untuk Capricorn dekan pertama Desember tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Desember. Lalu di sini ada kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle ini elemen tanah ya. Elemen tanah ini masuk ke energinya 8 Pentacle itu ada di Virgo. Dan Virgonya paling kuat itu Agustus tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 September ya. Jadi untuk elemen udara aman ya. Untuk dia yang berelemen udara atau kamu yang berelemen udara juga aman, karena Kevin nggak lihat ada Gemini nggak lihat, cuma ada Aquarius saja, tapi Aquarius dekan akhir. Libra juga nggak kelihatan, Gemini juga nggak kelihatan, jadi Gemini dan Libra aman di sini. Oke, ini terkait energinya dia saat ini. Ternyata yang berkaitan dari omongannya dia ini memang cukup toksik ya, dan hal yang berkaitan dari sumpahnya dia justru ini ngebalik ke badannya dia. Pembelajaran yang Kevin dapat dari pembacaan Kevin di sini, mungkin kita harus lebih berhati-hati di saat kita mungkin berkomentar, di saat kita mungkin emosi dengan seseorang. Jangan sampai kita meledak-ledak dan menjadikan sebuah sumpah serapah kepada dia. Takutnya itu nyerang ke diri kita. Lebih baik apapun yang kita rasakan, hal yang berkaitan dari energi negatif, kita sampaikan secara positif aja. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Di saat kita marah, di saat kita ngerasa luapan emosinya tersampaikan, ya udah, hanya cukup seperti itu aja. Mungkin ini bentuk kelegaan hati aku. Mungkin di saat aku marah, di saat aku ngomong kayak gini, ini mungkin aku lega. Tapi nggak tahu loh, kalau misalkan ada malaikat yang benar-benar nyatet apa yang kamu ucapkan di sini. Jangan sampai hal ini menjadi hal negatif untuk kamu ya, karena kita belajar dari kisahnya dia yang kemakan dengan sumpah dan omongannya dia sendiri. Ini jangan sampai merugikan diri kita sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin, cukup singkat saja ya, karena kita membahas tentang hal negatif di sini. Kevin juga ngerasa bahwa berat banget pembacaannya di sini, makanya Kevin menggunakan kartu tarot V biar aman ya. Oke, mungkin seperti itu aja, dan buat kalian yang pengen buat personal reading sama Kevin, boleh banget tinggal DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.